Dapat channel, dapat banget. Halo guys, balik lagi nih di Dapat Channel, dapat banget. Nah, di sini ada gua Daniel dan gue Peter dan narasumber kita yang luar biasa. Hari ini keren banget nih, Hanli. Mulyani. Mulyani guys. Artisnya di psikologi ya. Aduh. Iya, artis di dunia psikolog nih guys ya. Jadi kita hari ini lagi on the road nih guys ya, on the road ke daerah BSD. BSD. Kita sebutnya apa nih ya Hanli ya? Klinik atau apa nih? Ini SOA. SOA itu lembaga yang kita tagline-nya Parenting dan Education Support Consultant. Oke. Tapi gue nangkepnya agak susah kok. Maklum Inggris pas-pasan. Oh, Inggris pas-pasan. Ya, boleh ceritain nggak Hanli nih? Karena kan kita dengar nih Hanli ini merupakan seorang psikolog yang luar biasa, yang kliennya konon sudah jumlahnya ribuan. Dan benar itu ketika gue searching di Google kok, Dokter Hanli banyak banget muncul nih. Tapi biasanya bahas tentang anak ya. Iya. Kak Hanli. Oke, boleh ceritain Hanli, jadi apa sih ini SOA ya? Terus juga kegiatannya itu kurang lebih seperti apa? Iya. Ya. SOA itu memang saya inisiatornya ya, saya pendirinya itu tahun 2012. Oh, 2012. Bulan Februari. Oke. Karena sebelumnya saya sebenarnya karirnya di dunia HRD-an. Saya pernah di Astra, saya pernah di Garuda Food, cuma rasanya panggilan hidupnya nggak di situ, Cie. Oke. Panggilannya ternyata berbeda nih ya. Betul. 2012 mulai mendirikan SOA sendiri dan sampai sekarang udah semoga kita masih terus bisa berkontribusi ya pada dunia pendidikan keluarga di Indonesia. Nah, apa itu SOA? SOA itu seperti yang tadi saya bilang, Parenting dan Education Support Consultant. Kita memang lebih banyak membantu anak-anak, remaja, kemudian hubungan orang tua dan anak, keluarga, terus dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi itu fokus karya kami. Fokus karyanya. Jadi kalau boleh tanya nih ya, kalau berarti kita bicara SOA itu terkait psikolog anak, psikolog remaja, maupun psikolog orang tuanya kali ya juga ya? Iya. Jadi secara menyeluruh ya? Menyeluruh, satu family. Oke, tepuk tangan dulu dong guys. Luar biasa ini. Berarti udah banyak merukunkan hubungan-hubungan gini Iya. Luar biasa. Hubungan orang tua ke anak, hubungan antar suami istri juga. Iya, benar. Ini Maksud gue gitu. start end to end ini berarti ini semuanya tapi di-cover. itu menarik ya. Salah satu fokus saya dan teman-teman adalah kita mencoba untuk melakukan psikoedukasi. Artinya dengan banyak event-event yang kita lakukan, kita pengen mengedukasi yang tujuannya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu. Jadi jangan ditunggu retak dulu ya. Iya dong. Mendingan mencegah daripada mengobati guys. Ingat kata-kata itu. Karena obat itu mahal guys. Iya betul, setuju banget. Nah, kita mau nanya lagi nih Hanli nih. Masih terkait dengan Kak Hanlinya ya? Iya dong. Boleh cerita gak kenapa sih pengen jadi seorang psikolog? Apakah memang dari TK atau SD cita-citanya gitu, itu dari kecil atau gimana untuk nih, mencegah daripada mengobati? Atau memang sampai saya mau jadi psikolog? Kenapa tuh? Sejak kapan ya? Sejak kayaknya sih SMA sih. SMA. Sebenarnya alasannya simple. Kayaknya teman-teman kok pada suka ya curhat sama gue gitu. Oke, tuh guys ya. Berawal dari curhat jadi profesi. Iya, keren, luar biasa. Terus gue memang termasuk anak yang minatnya sangat fokus sih. Pengen jadi psikolog. Tapi kalau gue flashback ya, di kisah hidup gue waktu kecil, kayaknya sebenarnya minat di dunia pendidikannya udah ada. Karena dari kecil tuh suka main guru-guruan. Tapi serius loh. Waktu itu main guru-guruannya serius. Artinya gue jadi guru, terus asisten rumah tangga jadi murid gitu ya. Dan bener-bener besok sekolah lagi gitu. Kalau gue mempelajari kisah ya. Terus ya udah kuliah pokoknya hanya pengen ambil psikologi, hanya pengen Atmajaya. Meskipun sebenarnya bokap gue waktu itu nggak menyetujui. Jadi bokap waktu itu harus IB dan harus ekonomi. Gitu. Tapi untung gue pikir-pikir gue termasuk anak yang berkemauan keras kali ya. Artinya mungkin kalau orang tua suka bilangnya, nah kurang ajar ya.
Kurang ajar ya. Ya, anak keras kepala. Anak keras kepala. Udah ngajar keras kepala. Iya. Tunjuknya kan. Iya. Tapi gue memang nggak pengen gitu loh belajar ekonomi, akuntansi, manajemen, dan akhirnya hati seorang ibu nyokap gue luruh gitu ya, dan mensupport di psikologi, dan akhirnya bokap gue juga ikutan luruh gitu. Oke, keren. Untung ya. Jadi Akhirnya sampai masuk tercapai ya. psikologi itu Berarti ya. ambil Iya. psikologinya di universitas apa? S1-nya di Atmajaya, angkatan 96, lama ya. 96 lulus 2001. Terus udah gitu baru melanjutkan profesi di UI, S2 psikolog, kan kalau memang psikolog harus begitu ya. Itu baru 2005. Karena gue kerja dulu, karena termasuk dari keluarga yang tidak mampu lah melanjutkan langsung S2, kira-kira gitu. Jadi harus kerja dulu. Wow, luar biasa. Inspiratif, berarti ada perjuangan. Sangat inspiratif ini guys. Keren. Jangan pernah menyerah, ya kan? Iya. Kejarlah cita-citamu, ya. Pastikan kalau mau jadi psikolog, jadilah psikolog. Betul, betul Keren. banget, betul banget. Biaya bukan kendala ya guys. Biaya Betul bukan banget. kendala. Keren sekali guys. Oh. Kalau Kak Hanli sendiri, pencapaian apa sih yang paling berkesan buat Kak Hanli selama menjalani karir sebagai psikolog? Karena kan memang daftar accomplishment-nya Hanli nih guys, itu luar biasa panjang. Portofolionya ya Bisa keren banget. dijadiin satu buku romantic novel. Segini nih. Segini tebel tuh. Atau dijadiin film ya? Jadiin film. Balik lagi ke Dilan nggak? Dilan 90 guys. Kalau zaman kita mungkin ada apa dengan cinta. Iya, dapat dengan cinta. Betul guys. Supaya lebih berjodoh, Beda kan dapat dengan zamannya ya. cinta. Itu kan ada sempat suka masuk ke media cetak, katanya punya Online juga. sempat di radio, online, newspaper, majalah ya. Banyak sekali lah. Pokoknya ketik Hanli di Google banyak poster keluar ya. Iya, diundang sana sini ke corporate, ke mana-mana ya untuk seminar, webinar apa ya. Kalau sekarang webinar ya. Iya. Kalau dulu seminar-seminar gitu kan. Iya. Nah, mungkin ada sesuatu atau dua pencapaian yang menurut Hanli itu sangat berkesan, karena setahu saya juga bikin buku ya. Iya, buku, udah 3 buku tuh. Tiga buku ya. Wow. 3 buku dan salah satu katanya bestseller juga. Yang How to Deal sampai cetakan kedua waktu itu di Alex ya. Keren. Keren guys. Jadi sekali Kak Hanli. Serba bisa ya. Nah, ada nggak satu atau dua yang sangat berkesan buat Hanli? Apa ya? Apa ketika menulis buku sampai malam pagi. Begadang. Iya, mungkin gue mau sharing ke teman-teman yang nonton YouTube ini bahwa pentingnya untuk kita punya passion. Passion balik lagi. Iya, Iya. memperjuangkan passion kita. Jadi gue waktu itu, saat ini gue bisa bersyukur bahwa waktu itu keputusan gue di 2011 untuk keluar dari korporasi itu adalah keputusan yang tepat. Karena gue merasa bahagia dan rasanya kalau dengar testimoni banyak orang juga yang merasa gembira atas apa yang gue lakukan buat mereka. Dan buat gue itu puji syukur yang luar biasa lah kayak gitu. Jadi passion, tapi passion aja nggak cukup. Passion itu harus diperjuangkan. Artinya ketika gue mulai membangun SOA, ada nggak sih masa-masa down gitu ya, masa-masa mau balik ke korporasi? Ada banget. Masa-masa berdarah gue bilangnya. Karena kan di korporasi gue waktu itu levelnya juga udah di HR manager ya kan, udah dapat semua fasilitas, terus harus gue tinggalkan, mulai lagi dari nol gitu kan. Itu bukan sesuatu yang gampang lah. Iya, betul. Tapi waktu itu suami gue adalah figur yang membuat gue untuk tetap berjalan dan bertahan. Iya. Dan itu mungkin salah satu achievement gue untuk bisa tetap bertahan. Oke, luar biasa. Dan sekarang sudah fruitful gitu ya. Artinya karena ada masa gue benar-benar mau meninggalkan. Artinya gue pengen balik ke corporate, karena waktu itu juga gue ditawarkan balik di Asra ya. Dan gue udah mikirin, aduh fasilitas, aduh gaji, aduh bonus. Tapi Zona nyaman ya Kak Hanli ya. Yes, benar-benar. Dan Itu- banyak orang nggak berani keluar dari zona nyaman ya. Betul. Itu mudah diucapkan loh, keluar dari zona nyaman. Tetapi setelah Sulit melakukan, dilakukan. waduh. Luar biasa. Berat sekali. challenge-nya ya. Ya, Iya, sehingga akhirnya kalau misal lu ngikutin sosmed gue tuh akhirnya ada satu tagline yang akhirnya jadi terkenal juga gitu, tagline-nya yaitu lakukan dengan baik dan setia. Jadi apapun panggilan lo, misalnya merintis nih YouTube ini,
lakukan dengan baik dan setia. Iya. Passion lagi ya. Yes, Balik lagi ke betul. passion, balik lagi ke konsistensi, balik lagi ke overcome the challenge tuh guys. Betul. Aduh ini sih keren banget. Dan hari ini, rata-rata itu jadi panduan hidup narasumber-narasumber kita yang luar biasa yang lainnya guys. juga kan. Rata-rata Passion boleh dan dibilang konsistensi passion itu, gitu. konsistensi itu penting. Komitmen, betul, Komitmen, konsisten, daya iya. juang, betul banget. Hampir semuanya seperti itu menjawabnya gitu ya. Itu achievement pertama lah gue rasa. Karena kalau nggak ada itu, gue tidak melakukan dengan baik dan setia, ya nggak ada semuanya juga, ya Iya, kan? betul. Dan by the way guys, SOA itu tuh kliennya sekarang ini udah berapa ya? 3.000 Sekitar lebih 3.000-an. Ya lebih rasanya banyak ya. Ya, jadi luar biasa tuh guys ya. Counseling pribadi ya. Konseling pribadi. Oke, keren Hanli. Nah, terus nih Kak Hanli nih. Kan Kak Hanli sendiri psikologi, biasa nemuin orang-orang curhat sama Kak Hanli. Nemuin keluh kesah orang yang punya masalah terkait dengan psikologis. Tapi kalau Kak Hanlinya sendiri pernah nggak sih menghadapi masalah psikologis gitu? Kan psikolog. Nah, itu yang namanya pertanyaan berbalik itu guys. Pertanyaan berbalik. Gila, biasanya. berbalik. ngetes gue ya. Pasti, Saya dapet pasti. channel. Pasti banget guys ya. Gue Pasti jadi banget, YouTuber ya. gue. Keren ya. Kenapa? Karena psikolog kan juga manusia. Psikolog juga manusia, Psikolog guys. itu juga manusia ya guys ya. Jadi kalau psikolog stres itu juga lumrah. Bukan kita aja yang stres apalagi tengah pandemi gini. Iya, dan buat yang pengen jadi psikolog, kita memang kode etiknya adalah bahkan psikolog tuh nggak boleh menjadi psikolog untuk keluarganya sendiri. Oh, oke, siap. Ya sama kayak dokter Ya. kandungan nggak boleh membantu kelahiran istrinya sendiri gitulah kira-kira. Nah jadi iya banget. Iya banget. Nah, how to cope gitu kan. Jadi gue kan ada tim ya teman-teman yang juga kolega, bekerja, yang juga teman. Ya, BFF gitu ya. BFF, best friend forever. Best friend forever guys. Jadi si Bukan boys before flowers. oh, itu cakep itu. Oh, dokter nonton ya? Nah, gue PSBB baru mengenal drakor. Loh kok jadi out of topic sih ya? Gak apa-apa. Ternyata psikolog suka nonton drakor juga, Iya. teman-teman. Psikolog juga manusia guys. Betul, ya malam minggu jadwalnya drakor. Gua ngeliat yang kece-kece ya kan. Out of topic. Nah, jadi kolega gue ini, temen gue ini, kita akhirnya menjadi teman curhat juga. Teman curhat. Saling curhat. Jadi kami bertiga ya, Iya. saling curhat, saling bertukar pikiran. Tapi ingat ya, curhat itu harus milih orang. Betul. Orang yang kita percaya ya. Kalau enggak nanti curhatan kita menjadi curhatan publik ya. Di curhatan publik, ya. Curhatan publik. Lo jangan kasih tau ya. Siap, Terus nanti, siap, Hanli. lo jangan kasih tau ya. Gue soalnya udah janji sama Hanli gak kasih tau orang Iya. lain. Lo jangan kasih tau ya. Akhirnya semua tahu. Iya, jadi semuanya tahu deh. Iya kan? Karena kita makhluk sosial ya. Nah, itu akan menjadi topik pembahasan berikutnya. Oke, Keren siap. ini. Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan tentang apa nih? Kok tadi kan udah tentang profil Kak Hanli nih. Ya, jadi semua udah pada tahu ya, udah pada dengar ya. Hanli ini merupakan sosok psikolog yang luar biasa nih guys. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya ya Hanli ya. Sip. Yang sedikit serius, ya kurang lebih. Serius ya? Nggak sampai serius-serius gimana sih, tetap fun ya. Nah, saya pengen nanya nih sebenarnya Hanli nih. Sekarang ini kan lagi Pandemi. zamannya corona ya. Udah corona, udah pasti setahun ada kali ya, bentar lagi ya. Almost ya. Almost Hampir. 1 tahun. Corona, Nah, itu tuh- PSBB juga Iya. ya, Kok ya. Apalagi pas PSBB total, anak-anak nggak bisa sekolah, mesti lewat online. Anak-anak juga interaksi sosial juga praktis sudah tidak ada ya sekarang ini ya, Hanli ya. Di sekolah. Sekolah, betul. Dan kita sendiri juga kan butuh hiburan, sedangkan hiburan-hiburan semua dijegal. Kita ini kan Indonesia terkenal dengan budaya sosialnya ya. Ya, dan juga orang tua juga, saya pernah kemarin ini ngobrol sama teman saya, aduh stres Pit, katanya gitu. Kenapa stres? Iya, anak-anak kan sekolahnya Zoom terus, internetnya naik turun, ya kan, wifi-nya naik turun, gitu kan. Nah, menurut Hanli, kondisi sekarang ini merupakan sesuatu yang pasti new normal lah ya. Yep. Nah, ada dampak-dampak psikis seperti apa sih nih ke depannya untuk baik ke anak-anak maupun ke orang tua nih? Ya kayak contohnya saya nih, orang tua nih, ya kan? Ya saya jadi curhat dikit nih. Gue belum tahu, gue belum punya anak soalnya ya. Ya ini juga apa namanya, kita yang mengalami ya ada satu masa di mana kita stres juga ya. Kita menghadapi semua hal yang serba baru ini gitu loh. Terus anak-anak juga
di rumah terus kebanyakan, karena kan ya kita agak-agak serem juga gitu kan kalau ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, anak-anak otomatis juga jadi hiperaktif. Gitu loh. Boleh sharing sedikit mungkin? Iya, pandemi corona ini kan panjang banget ya. Iya. Artinya juga unpredictable, uncertainty lah. Ya. Sampai sekarang pun masih uncertainty. Artinya nggak tahu sampai kapan. Vaksin belum tahu. Yes. Nah, sebenarnya memang sedikit lebih serius kan ya? Iya. Oke. Kalau tadi mau dimulai aja juga nggak apa-apa sih. Otak manusia tuh memang nggak suka dengan sesuatu yang nggak pasti. Nggak pasti. Artinya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, itu memang bisa menyebabkan stres banget, gitu ya. Dan ketika kita semua mengalami stres karena pandemi COVID-19, it is normal, ya. Artinya because we are human being. So, kalau drakor ada yang lagi ngehits juga judulnya It's Okay to Not Be Okay. Ya. Referensi judul drakor, It's teman-teman. okay to not be okay. Saya akan nonton habis ini, guys. Jangan nangis ya tapi ya. Iya. Jangan Siap, nangis siap, pas siap, nonton. siap. Jadi memang ketika perubahan selama pandemi ini kita mungkin akan mengalami yang namanya cemas ya. Betul, insomnia. Bingung. Betul, karena berubah kan. Yang Khawatir. tadi khawatir, Sama bosen. bosan, takut Bener, ya. iya. Terus apalagi Insomnia juga tidak kan nih? termotivasi Iya. biasanya. Insomnia bener tuh. Insomnia banyak sekali Insomnia. lah sekarang. Yes. Teman-teman saya banyak yang kena insomnia. Iya. Sampai tidur subuh. Iya. Ya, karena kan nggak ngapa-ngapain ya waktu PSBB saya sempat juga mengalami pola tidur yang berantakan. Karena itu kan nggak ada activity 3 bulan, jadi malam malah nonton gitu kan, jadi berantakan. Dan itu adalah sesuatu yang normal. Karena kenapa? Karena kita manusia normal, ya. Because we are human being. Jadi, tapi mungkin juga ada yang mengalami sebaliknya. Makanya saya suka bilang, kita tuh sedang menghadapi badai yang sama, tapi mungkin kita berada di perahu yang berbeda-beda. Yeah. Artinya, keluarga kamu beda dengan keluargaku, beda dengan keluarga kamu, gitu ya. Yeah. Kondisi anak beda, kondisi daerah kita beda. Nah, artinya menghadapi badai yang sama, perahu yang berbeda, mungkin dampaknya ke setiap keluarga juga bisa berbeda-beda, ya. So, we don't need to judge everyone because it can be different gitu ya, seperti itu. Nah, tapi teman-teman, gini loh, ada hal-hal dalam hidup, saya suka ngomong ke semua orang, termasuk diri saya sendiri. Ada hal-hal dalam hidup tuh yang kita memang nggak bisa kontrol, kita memang nggak bisa kendalikan, bahkan kita tidak merencanakan kok. Salah satunya adalah si pandemi COVID-19 ini, ya. Siapa sih yang merencanakan? Betul. Siapa sih yang bisa mengendalikan secara langsung saat ini, ya Betul. kan? Nggak cuma pandemi COVID-19, tapi itu adalah salah satunya. Cuma teman-teman, meskipun nggak mudah, ya meskipun memang nggak mudah dan perahu kita berbeda-beda, tapi selalu ada satu hal yang bisa kita ubah, kita kendalikan, kita kontrol, yaitu sikap kita menghadapi apapun kejadian di dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, sikap kita mau terus-terusan fokus pada si pandemi, ya, blaming pandemi, ya, karena stres itu akan cenderung memunculkan 3 pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa sih ini terjadi? Ya, kenapa ini terjadi pada gue, gitu ya? Sampai kapan sih ini akan terjadi, gitu ya? Dan ketiga, kita cenderung akan blaming. Ya. Blaming others ya, Betul. blaming situation. Nah, kalau kita fokusnya pada blaming others, blaming situation gitu ya, kan ya nggak akan bisa move on gitu Betul. loh. Jadi, meskipun situasi ini nggak mudah, yuk kita memilih sikap untuk menghadapi situasi ini. Masalah tidak akan menjadi masalah kalau kapasitas kita lebih besar daripada masalah ini ya. Artinya, ini momen yang baik juga kalau kita mau lihat dari angle yang growth mindset, angle untuk kita bertumbuh gitu kan. Kesempatan menjadi lebih kreatif. Yes, banyak hal lah ya. Ya, betul. Makanya jadi kita harus selalu berpikir positif ya, bagaimanapun juga ya. Betul ya, Handi ya. Dan juga saya demen banget dengan kata-kata salah satu ini nih yang boleh dibilang saya nggak tahu dari mana, tapi saya selalu mengingat nih. Life is not about finding yourself. Yes, itu kayaknya dari situ deh. Iya. Gue di tembok Handi sih. It's about creating yourself, guys. Ada di tembok nih. Contoh-contohnya tuh. Yes.
Yes. Itu kayak tepat banget ya untuk kondisi sekarang ini ya. Kata-kata yang ada di temboknya Hanli nih guys. Iya. Sama kemarin kita juga baru upload juga, jadi kita tuh jangan terlalu fokus sama masalah, tapi fokuslah pada solusi, pada penyelesaian ya Kak Hanli ya. Betul. Cek IG kita. Dapet channel. Meskipun nggak mudah. Nggak mudah. Betul. Tapi semua pasti berlalu, karena semua itu ada waktunya. Baik itu susah, senang, semua ada waktunya. Betul. Untuk berakhir dan untuk mulai. Betul, Dulu gue keren. kan suka naik gunung ya waktu gue kuliah. Sekarang udah nggak sanggup ya, anak masih kecil-kecil. Dulu tuh lucu deh kalau naik gunung. Kalau misalnya ketemu turunan, jangan terlalu senang. Nanti habis turunan ada tanjakan. Bener banget. Habis Naik tanjakan turun, ada naik turun guys. Tapi itulah indahnya, life is never flat. Iya. Kayak keripik. Itulah kehidupan ya. Dibawa enjoy aja, ya kan? Oke, Iya, keren. iya. Luar biasa guys. Kita tepuk tangan dulu guys ya. Gila guys, ya mereka berdua luar biasa ya guys. Bikin kantor gue rame pagi ini. Tapi nggak bikin rusuh kan Kak Hanli? Oke, pertanyaan berikutnya nih. Tips and trick ala Kak Hanli nih menghadapi kayak kebosanan. Kan tadi dari Kopiter nih yang udah berkeluarga. Kalau aku kan belum berkeluarga, aku stresnya apa sih? Kayak milenial Nah, gini kan? jadi kalau kita nih kita juga suka mengusung konsep seperti ini Hanli. Ini dia dari generasi milenial. Dilan 2020. Iya. Dilan 1990. Dilan 1990 gitu kan. Nah, jadi kadang kita juga banyak pertanyaan dari teman-teman dari generasi milenial ya Daniel. Karena teman jadi banyak berteman sama yang sepantaran Kopiter banyak berteman juga sama yang sepantaran sama aku nih Kak Hanli gitu kan. Nah, dan kita banyak dapat titipan pertanyaan juga ya. Betul. Nah, ini salah satunya ternyata nih ya yang apalagi adik-adik kelasnya Daniel lah boleh dibilang yang masih pada kuliah itu ternyata pada stres berat loh. Baik dari sisi skripsi, dari Banyak hiburan, kendala di universitasnya ya. pacarnya harus pulang kampung karena kuliah libur kayak gitu kan. Akhirnya mereka harus Terpisah. LDR. Itu- Ketemu itu temen nggak mungkin bisa. penyebab utamanya. Penyebab utamanya. Jadi ternyata tidak hanya di generasi kita saja, tapi juga sampai ke ya all generation lah ya. All anak-anak kecil generation. juga ya. Iya. Kayak gitu. Dari Kak Hanli sendiri maksudnya ada tips and trick nggak sih menghadapi itu semua gitu? Kan ada bahkan kayak teman aku nih, dia cewek sih, dia larinya jadinya ke belanja online. Wah, itu nanti menyebabkan stres berikutnya tuh. Iya, betul. Stres berikutnya Betul. kan kanker, Tagihan. kantong kering. Iya. Efek dominonya luar biasa kalau itu, guys. Oke. Serius dikit ya, serius Ya. dikit. Oke, siap. Gue mau ngomongin stres dulu nih. Jadi sebenarnya stres itu nggak selalu buruk. Wah. Stres itu nggak selalu Yes, buruk. yes, betul. Dan rasanya tidak mungkin manusia tidak stres. Karena ketika manusia tidak stres, jadi tidak baik juga. Nah, bingung kan? Nah, bingung kan? Biar nggak bingung, saksin part 2-nya ya.